Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Satya dengan NIM 440 3256 50111. Di sini saya sebagai mahasiswa program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi dan logika if else. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu konsep Boolean. Apa itu Boolean? Boolean adalah tipe data dalam ilmu komputer yang memiliki dua nilai kemungkinan, yaitu benar, true, atau salah, yaitu false. Konsep ini dinamai dari matematikawan Inggris George Boole dan menjadi dasar logika komputer modern. Boolean digunakan untuk menyimpan nilai logika, mengontrol alur program, membuat keputusan, dan melakukan perbandingan dalam berbagai bahasa pemrograman. Selanjutnya ada sejarah dan konsep. Konsep Boolean berasal dari aljabar Boolean yang dikembangkan oleh George Boole pada abad ke-19. Logika Boolean adalah dasar dari bagaimana komputer modern memproses informasi menggunakan nilai 0 dan 1, analog dengan false dan true untuk membuat keputusan dan operasi. Selanjutnya ada representasi di pemrograman. Contohnya ada di Python, A itu sama dengan true dan B sama dengan false. Selanjutnya materi operator logika. Nah, apa itu operator logika? Operator logika adalah simbol atau kata yang digunakan dalam ilmu komputer dan pemrograman untuk menghubungkan atau memanipulasi ekspresi Boolean, true atau false, sehingga menghasilkan nilai kebenaran baru. Operator-operator umum termasuk AND dan OR atau dan NOT yaitu bukan, yang digunakan untuk membuat keputusan kompleks dan aliran mengontrol informasi dalam sistem digital. Contohnya print 10 lebih besar daripada 5 yaitu true, print 2 sama dengan 3 yaitu false. Selanjutnya ada print 4 tanda seru sama dengan 5 yaitu true. Selanjutnya ada jenis-jenis operator logika umum. Jenis-jenis operator logika umum pertama itu ada dan, yaitu menghasilkan true hanya jika kedua ekspresi yang dihubungkan bernilai true. Selanjutnya ada atau, yaitu menghasilkan true jika salah satu dari dua ekspresi yang disampaikan bernilai true. Selanjutnya ada bukan, yaitu membalikan nilai Boolean dari suatu ekspresi jika ekspresi bernilai true, not akan menjadi false, dan sebaliknya. Selanjutnya ada SOR, yaitu eksklusif atau, yaitu menghasilkan true jika salah satu ekspresi bernilai true, tetapi tidak keduanya. Selanjutnya, penggunaan operator logika. Nah, di sini ada pengembalian keputusan. Digunakan dalam bahasa pemrograman untuk menggabungkan beberapa kondisi dalam struktur kontrol seperti if-else. Selanjutnya ada kontrol perangkat keras. Dalam rangkaian elektronik digunakan sebagai gerbang logika untuk memanipulasi aliran informasi dalam sistem digital. Dan terakhir ada pengelolaan data, yaitu membantu dalam mengelola dan memfilter data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya mengontrol visibilitas elemen dalam antarmuka pengguna. Nah, selanjutnya contoh penggunaan operator logika, yaitu kita kasih contoh di Python. X itu sama dengan 5. Nah, di sini ada tulisan print, X lebih besar daripada 5, and X lebih kecil daripada 10, yaitu jawabannya true. Selanjutnya ada print, not, X lebih besar daripada 10, yaitu true. Selanjutnya ada struktur if. Struktur dasar if yaitu konstruksi pemrograman yang digunakan untuk pengembalian keputusan di mana suatu kondisi dievaluasi dan hanya jika kondisi tersebut benar, true, blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Struktur ini umumnya memiliki sintaks dasar if, yaitu kondisi. Kode yang dieksekusi jika kondisi benar. Contohnya print
10 lebih besar daripada 5, yaitu true, print 2 sama dengan 3, yaitu false, dan print 4 tanda seru sama dengan 5, yaitu true. Selanjutnya, cara kerja struktur if. Yang pertama, yaitu evaluasi kondisi. Dijelaskan, program akan memeriksa kondisi yang diberikan di dalam tanda kurung. Yang kedua, penentuan nilai. Dijelaskan, kondisi ini akan menghasilkan nilai true, yaitu benar, atau false, yaitu salah. Yang ketiga, eksekusi pernyataan. Dijabarkan menjadi dua, yaitu jika kondisi bernilai true, kondisi berada di dalam blok, akan dijalankan. Yang kedua, jika kondisi layak false, blok kode di dalamnya akan dilewati dan program akan melanjutkan ke baris setelah blok if. Selanjutnya ada contoh sintaks. Sintaks if akan sedikit berbeda tergantung bahasa pemrogramannya, namun konsep dasarnya sama dalam banyak bahasa pemrograman. Contoh umumnya if buka kurung kondisi tutup kurung. Pernyataan yang dijalankan jika kondisi benar. Kondisi, ekspresi yang harus dievaluasi menjadi true atau false. Selanjutnya ada tanda seperti ini, tanda kurung awal untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Nah, contoh dalam Python, belanja sama dengan 100.000. If belanja lebih besar daripada 50.000. Print, Anda mendapatkan diskon. Dalam contoh ini, jika variabel belanja lebih besar dari 50.000, maka pernyataan Anda mendapat diskon lalu akan dicetak ke layar. Jika tidak ada yang terjadi. Nah, di sini ada tujuan penggunaannya. Struktur if digunakan untuk mengatur alur program, yaitu menentukan apakah suatu perintah akan dijalankan atau tidak berdasarkan suatu kondisi. Yang kedua, pengambilan keputusan. If digunakan untuk memutuskan tindakan mana yang akan diambil dalam sebuah program berdasarkan evaluasi suatu kondisi. Nah, struktur if-else. Struktur if-else adalah sebuah struktur kontrol dalam sebuah pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan. Struktur ini mengeksekusi satu blok kode jika suatu kondisi terpenuhi, true, dan mengeksekusi blok kode alternatif di dalam else. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka false. Sintaks dasar umumnya meliputi kata kunci if, sebuah kondisi, dan blok kode yang akan dieksekusi. Nah, bagaimana cara kerja if-else? Yang pertama yaitu evaluasi kondisi. Yaitu pertama, kondisi yang ada di dalam pernyataan if dievaluasi. Selanjutnya yang kedua ada eksekusi jika benar. Jika kondisi tersebut bernilai benar, yaitu true, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Yang ketiga, yaitu eksekusi jika salah. Jika kondisi tersebut bernilai salah, yaitu false, maka blok kode di dalam else akan dieksekusi. Yang terakhir yaitu lanjut setelah blok. Setelah salah satu blok, if atau else dieksekusi, program akan melanjutkan ke baris kode berikutnya setelah struktur if-else. Nah, selanjutnya ada komponen struktur if-else yang terdiri dari if, kondisi, blok, kode if, else, blok, kode else. Nah, di sini kita menjelaskan if terlebih dahulu. If itu kata kunci yang mengawali pemeriksaan kondisi, sedangkan kondisi, ekspresi yang dievaluasi jika bernilai benar, blok kode dieksekusi. Selanjutnya ada blok kode if, kumpulan perintah yang akan dijalankan jika kondisi if benar. Dan ada else, kata kunci yang menandai blok kode alternatif. Dan yang terakhir ada blok kode else, yaitu kumpulan perintah yang akan dijalankan jika kondisi if salah. Nah, di sini ada penggunaan elif atau else if. Contoh penggunaan elif atau else if di Python. If nilai lebih besar daripada 90, lalu kita print nilai A. Elif
nilai lebih besar daripada 80, lalu kita print nilai B. Else, print nilai C. Nah, selanjutnya struktur if, elif, else. Nah, struktur if, elif, else adalah sebuah mekanisme percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi satu blok kode dari beberapa pilihan berdasarkan kondisi tertentu. Struktur ini memungkinkan kita untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan, dan ketika kondisi bernilai benar ditemukan, blok kode terkait akan dieksekusi dan sisa kondisi akan dilewati. Nah, contohnya seperti ini. Print 10 lebih besar daripada 5, yaitu true. Print 2 sama dengan 3, yaitu false. Dan terakhir, print 4 tanda seru sama dengan 5, yaitu true. Nah, selanjutnya ada cara kerja struktur if, elif, else. Yang pertama, if, yaitu program akan memutar kondisi pertama. Jika benar, blok kode di dalam if akan dieksekusi, dan sisa pernyataan elif serta else akan dilewati. Yang kedua, elif, singkatan dari else if. Jika kondisi if pertama salah, program akan berlanjut ke elif berikutnya. Elif memeriksa kondisi lain secara berurutan. Yang terakhir ada else. Jika semua kondisi if dan elif tidak ada yang benar, maka blok kode di dalam else akan dieksekusi. Nah, kapan kita harus menggunakannya? Yang pertama yaitu gunakan struktur if, elif, else saat kita perlu memeriksa banyak kondisi yang berbeda dan setiap kondisi memiliki tindakan yang sesuai. Yang kedua, ini berbeda dengan if, else, hanya dua pilihan dan lebih fleksibel untuk skenario yang membutuhkan lebih dari dua pilihan. Nah, contoh struktur dalam Python. Nilai sama dengan 85. If nilai lebih besar sama dengan 90. Lalu kita print nilai Anda A. Selanjutnya ada elif, nilai lebih besar daripada 80. Jika nilai tidak lebih besar daripada 90, periksa kondisi ini. Lalu kita print nilai Anda B. Elif, nilai lebih besar sama dengan 70. Jika nilai tidak lebih besar dari 80, periksa kondisi ini. Lalu kita print nilai Anda C. Else, print sama dengan nilai Anda D. Dalam contoh ini, karena nilai adalah 85, program akan mencetak nilai Anda B karena kondisi nilai lebih besar sama dengan 80 bernilai benar. Nah, selanjutnya ada kombinasi kondisi. Kombinasi kondisi dengan operator logika bertujuan menggabungkan beberapa pernyataan menjadi satu kondisi kompleks yang menghasilkan nilai true atau false. Tiga operator logika utama adalah AND ditandai dengan ini, atau dan yang menghasilkan true. Hanya jika semua kondisi bernilai true, yaitu OR ditandai dengan ini atau OR yang menghasilkan true jika salah satu atau lebih kondisi bernilai true, dan not ditandai dengan tanda seru atau not yang misalkan nilai kebenaran suatu kondisi. Nah, kombinasi kondisi dengan operator logika. Di sini kita kasih contoh dan itu tandanya seperti ini atau bisa disebut AND. Fungsinya yaitu menghasilkan true jika kedua operan kondisi yang dibandingkan bernilai true. Contohnya seperti usia lebih besar daripada 18 dan status sama dengan dewasa akan bernilai true hanya jika usia lebih dari atau sama dengan 18 dan statusnya adalah dewasa. Selanjutnya ada atau ditandai dengan ini atau bisa disebut OR. Fungsinya menghasilkan true jika salah satu atau lebih dari operan yang dibandingkan nilainya true. Contohnya yaitu nilai lebih kecil 50 atau status sama dengan remedial akan bernilai true jika nilai kurang dari 50 atau statusnya adalah remedial. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada bukan atau ditandai dengan tanda seru atau bisa disebut not. Fungsinya yaitu membalikan nilai kebenaran suatu kondisi. Contohnya, jika kondisi adalah true, maka kondisi menjadi false. Sebaliknya, jika kondisi adalah false, maka kondisi menjadi true.
Nah, di sini kapan kita penggunaan dalam pemrograman. Operator logika umum sangat digunakan dalam pernyataan bersyarat seperti if, else, while, atau for untuk membuat aturan yang lebih kompleks dalam program dengan menggabungkan operator logika. Jika kita dapat membuat kondisi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan program logika yang diinginkan. Nah, selanjutnya flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan suatu proses dari suatu program. Setiap langkah akan dijelaskan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsi onalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Nah, di sini ada fungsi flowchart, yaitu fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran sekilas sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah menjelaskan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Nah, simbol flowchart yaitu adalah beberapa simbol yang digunakan dalam menggambarkan suatu flowchart. Nah, di sini ada simbol-simbolnya. Yang pertama itu ada flow direction symbol, selanjutnya ada terminator symbol, selanjutnya ada konektor symbol, ada juga konektor simbol ini, processing symbol, simbol manual operation, simbol discussion, simbol input-output, simbol manual input, simbol preparation, simbol predefined process, simbol display, simbol list and online storage, simbol magnetic tipe unit, simbol punch card, simbol dokumen. Nah, di sini ada rangkaiannya. Mulai nilai lebih besar daripada 90, ya grade A. Nilai lebih besar daripada 80, ya grade sama dengan B+. Nilai lebih besar daripada 70, ya grade sama dengan B. Grade sama dengan F, tampilkan grade lalu mulai. Nah, selanjutnya kita langsung beralih ke Scratch, di mana terlihat bagian awal dari proyek Scratch yang diberi judul Are You Old Enough? Nah, di sini saya membuat dua variabel penting, yaitu country digunakan untuk menyimpan negara yang dipilih pengguna, dan yang kedua itu user age digunakan untuk menyimpan usia pengguna. Nah, proses ini dimulai ketika tombol hijau ditekan. Program akan menanyakan kepada pengguna, yaitu where do you want to drive? Dan pertanyaan kedua yaitu how old are you? Setelah itu, input dari pengguna akan dimasukkan ke dalam variabel yang sudah dibuat. Contohnya seperti ini, country yaitu India, user age yaitu 20 tahun. Bagian kode berwarna oranye ini memperlihatkan percabangan if-else yang mengecek dua kondisi sekaligus, yaitu negara dan usia. Misalnya, jika pengguna memilih South Africa, misalnya kita memilih South Africa, dan usianya lebih dari 16 tahun, maka Sprint akan menampilkan pesan you can drive. Misalnya,
di atas 16 ya, di atas 16. Jadi 17 misalnya. Nah, jawabannya pasti you can drive. Semisalnya kita tulis di bawah 16. Coba ya, kita coba. South Africa. Salah. Oh, kita pencet, kita tulis 15. Nah, jawabannya berubah yaitu you can drive. Nah, jadi ini tuh memperlihatkan logika dasar bagaimana program memproses apakah pengguna boleh mengemudi atau tidak. Nah, selanjutnya yang bawah ini tuh menunjukkan kode yang lebih panjang dan lebih kompleks. Di sini percabangan if else dibuat bersusun untuk menyesuaikan aturan mengemudi dari beberapa negara sekaligus. Misalnya syarat usia minimal 18 tahun. Mana? Itu India ya, syarat usia. India mana India? Tuh, 17. Syarat usia minimal 18 tahun untuk boleh mengemudi. Jadi 17 tahun atau 18 tahun untuk syarat untuk mengemudi. Lalu South Afrika itu berusia minimal 16 tahun. Meksiko ada aturan khusus, misalnya jika usia di bawah 18 tahun masih bisa mengemudi, tetapi dengan pengawasan orang tua, yaitu Meksiko. Meksiko boleh asal diawasi oleh orang tua. Mana Meksiko? Nah, jika syarat usia terpenuhi, sprite akan menampilkan teks you can drive. Jika tidak memenuhi, maka tampilan teks di sini bertuliskan you can drive. Dan jika pengguna mengetik nama negara lain yang tidak tercatat dalam program, maka keluar pesan data is not available for this country. Contohnya. Nah, selanjutnya pada layar di sini terlihat sebuah project Python yang dijalankan di platform Lightbit. Program ini saya beri judul yaitu Are You Old Enough to Drive Bima? Nah, program dibuat untuk mengecek apakah seorang sudah cukup untuk mengemudi berdasarkan aturan usia minimal di beberapa negara. Nah, langkah pertama yaitu pengguna diminta untuk mengisi nama negara, yaitu South Africa, Meksiko, India, France. Lalu kedua, pengguna memasukkan usia mereka dalam bentuk angka. Nah, program kemudian menggunakan struktur percabangan if else untuk menentukan apakah usia tersebut memenuhi aturan di negara yang dipilih. Nah, hasilnya, kita lihat hasilnya. Input negara India usia 20 tahun menampilkan hasil yaitu you can drive. Lalu yang kedua, input negara France menampilkan dengan usia 15 menampilkan hasil you can drive with supervision. Lalu yang ketiga, input negara South Africa dengan usia 17 tahun, program menampilkan you can drive. Dari sini terlihat bahwa program sudah berjalan dengan baik karena setiap output sesuai dengan aturan usia minimal yang ditentukan di dalam kode. Lalu aku coba lagi di ini input negara France dengan usia 15 tahun lalu aku coba lagi di South Africa dengan usia 17 tahun you can drive dengan menampilkan hasil you can drive.
Lalu aku coba di negara Indonesia, eh, dan usianya 19 tahun, hasil data menunjukkan bahwa data is not available for this country. Eh, jadi hasil ini menunjukkan bahwa program bisa mengenali input sesuai dengan daftar negara yang sudah diprogramkan, yaitu South Africa, Meksiko, India, dan France. Misalnya kita menambahkan negara lain, mungkin program bisa mengenali input sesuai dengan daftar negara yang sudah diprogramkan. Lalu yang kedua, jika pengguna memasukkan negara tidak ada di daftar, contohnya seperti ini, Indonesia, maka program tidak atau error, tetapi memberikan pesan khusus yaitu data is not available for this country. Nah, yang ketiga, hasil ini membuktikan bahwa logika if else yang ditambahkan sudah dilengkapi dengan error handling sederhana sehingga program lebih interaktif dan fleksibel. Nah, kesimpulan dari Project Scratch yang pertama yaitu Scratch digunakan sebagai media pemrograman visual berbasis blok sehingga lebih mudah dipahami untuk pemula. Yang kedua, pada percobaan di Scratch, prinsip yang digunakan sama yaitu input dari pengguna, misalnya usia atau pilihan tertentu. Kemudian, proses menggunakan blok percabangan if else. Yang ketiga, Scratch memudahkan mahasiswa atau pelajar untuk memahami logika pemrograman karena bisa terlihat karena bisa melihat alur kerja program secara visual tanpa harus menuliskan sintaks. Yang keempat, dari hasil percobaan, program Scratch sudah berjalan sesuai rencana. Output yang ditampilkan sesuai dengan input yang diberikan, serta lebih interaktif karena Scratch dapat menambahkan animasi, suara, atau karakter. Kesimpulannya, penggunaan Scratch sangat membantu sebagai langkah awal dalam memahami dasar-dasar algoritma sebelum beralih ke bahasa pemrograman berbasis teks seperti Python. Nah, selanjutnya kesimpulan Project Python atau Replit, are you old enough to drive? Nah, yang pertama yaitu program ini berhasil dibuat untuk menentukan apakah seseorang sudah cukup untuk mengemudi berdasarkan aturan usia beberapa negara seperti South Africa, Meksiko, India, dan France. Nah, yang kedua, input yang digunakan ada dua, yaitu negara dan usia pengguna. Dari input ini, program memproses menggunakan struktur percabangan if, elif, else untuk memberikan hasil yang sesuai. Nah, yang ketiga, dari hasil uji coba pada Replit ini terlihat bahwa program berjalan dengan baik. Tadi kita coba India, usianya kita taruh 20 tahun. Program menunjukkan bahwa you can drive. Lalu France kita taruh usianya 15 tahun. Program menjawab you can drive with supervision. Nah, yang ketiga yaitu South Africa. Kita taruh di usia 17 tahun, yaitu program menjawab dengan you can drive. Lalu, negara yang tidak terdaftar, contohnya tadi kita taruh Indonesia, berusia 19 tahun, data menunjukkan data is not available for this country. Nah, hasil ini menunjukkan program tidak hanya memberikan hasil sesuai aturan negara yang terdaftar, tetapi juga mampu menangani error atau input yang tidak tersedia sehingga lebih fleksibel. Nah, kesimpulannya, program Python ini sudah memenuhi tujuan percobaan, yaitu melatih pemahaman tentang input-output, variabel, serta logika percabangan di Python dalam bentuk aplikasi sederhana. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.